Yoab sebagai panglima pun tidak tahu apa yang terjadi sebenarnya. Namun di akhir pasal itu dikatakan apa yang telah dilakukan Daud itu jahat di mata Tuhan. Pemimpin masa depan yang digambarkan oleh Yesaya adalah pemimpin yang memiliki otoritas moral, yang dapat menindak penyelewengan yang dilakukan orang jahat. Lihatlah bagaimana Yesaya menggambarkannya. Dia akan menghajar bumi dengan perkataannya seperti dengan tongkat, dan dengan nafas mulutnya dia akan menumpas orang fasik. Dan itu dilakukannya dengan konsisten, tanpa tebang pilih. Dia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan, seperti ikat pinggang tetap terikat pada pinggang. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita menjadi orang beriman tidak sekedar beriman. Kita setia kepada Tuhan tidak sekedar karena kita tidak pindah agama dan tetap masih Kristen sampai hari ini. Tetapi kita menjadi orang beriman juga harus berhikmat dan berkenan di hati Tuhan. Karena kita mempunyai suatu pertandingan iman yang diwajibkan bagi kita masing-masing. Dan untuk itulah Ibrani pasal 11 dengan panjang lebar menderetkan pahlawan iman di masa lalu guna diteladani generasi selanjutnya, termasuk kita. Soal kita sekarang adalah bagaimana mencapai garis finish pertandingan iman sebagai pemenang. Bagaimana cara kita hidup beriman agar tidak menjadi pecundang. Ketika Paulus merasa ajalnya telah dekat, dia memberi kesaksian, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Saya khawatir kalau tidak banyak orang beriman dapat berkata seperti itu menjelang maut menjemputnya. Mengakhiri pertandingan dengan baik, mencapai finish, memelihara iman, itu semua perlu perjuangan. Apakah cukup stamina kita sampai garis akhir? Itu persoalan saya dan kadang-kadang juga persoalan saudara. Tanpa keperkasaan dan hikmat, niscaya kita tidak berhasil mengakhiri pertandingan iman dengan baik. Setelah ini saya menggambarkan kualifikasi tentang pemimpin masa depan yang berhikmat dan perkasa. Selanjutnya digambarkan keberpihakan moral. Tunas saya digambarkan akan menghakimi kaum miskin dengan benar dan adil, bukan menurut penglihatannya atau pendengarannya saja, tetapi dengan juga mempertimbangkan rasa keadilan yang berkembang di tengah masyarakat. Mungkin pertanyaannya, mengapa secara khusus disebutkan di sini orang miskin, dalim, atau orang-orang lemah? Secara umum, saudara-saudara, kita semua akan diadili. Tapi ada perbedaan selama di dunia ini. Orang kaya atau berkuasa mudah mendapat pelayanan. Bahkan kesalahan mereka pun mudah ditutupi dengan uang atau kekuasaan. Ironi di negeri kita, sarjana hukum yang mestinya memperjuangkan keadilan dan kebenaran dalam praktiknya kadang-kadang tidak lebih dari pedagang hukum, bahkan sedikit alkitabia, Markus, makalah kasus. Lalu keadilan seolah-olah hanya untuk orang yang bisa bayar. Berbeda dengan orang miskin yang sering tidak memperoleh apa yang seharusnya menjadi hak mereka. Mereka tidak memiliki akses kepada kekuasaan, lemah, tidak dapat memperjuangkan nasib sendiri, mudah menjadi bulan-bulanan orang berkuasa, sering diperlakukan tidak adil, kerap menjadi korban kesewenang-wenangan, dan awalnya mereka tak berkuasa mengelak dari ketidakadilan. Seandainya bisa itu tentu baik sekali. Sebenarnya orang miskin dapat menerima keadaan mereka yang kurang beruntung.
merasa keadilan mereka terluka saat mereka ditindas dan keadilan tiba-tiba menjadi barang mewah. Dan memang kita harus akui tidak banyak orang yang dengan tulus memerhatikan orang kecil dan memperjuangkan hak mereka. Namun kita lihat di sini pemimpin masa depan adalah sosok yang adil dan benar, jelas keberpihakannya pada yang lemah. Nah, saudara-saudara sekalian, jika efek yang timbul dalam diri pemimpin yang mengenal Tuhan adalah berhikmat dan takut Tuhan, maka efek yang timbul dari seluruh bumi jika mengenal Tuhan, kita lihat dari ayat 6 sampai 9 adalah harmoni. Makhluk hidup satu sama lain tidak lagi saling merugikan atau saling menggigit. Binatang buas hidup tanpa menjadi ancaman bagi hewan lain. Yang kuat tidak menakutkan dan tidak merugikan yang lemah. Yang lemah tidak takut menjadi mangsa yang kuat. Tidak ada yang berbuat jahat atau menghancurkan di gunung suci Tuhan. Semua hidup rukun berdampingan. Dan ini betul-betul damai sejahtera. Kata Indonesia bagus sekali ya. Untuk peace itu damai sejahtera. Saya harap sudah bisa merasakan nuansanya. Bukan hanya damai tapi sejahtera. Bukan hanya sejahtera tapi damai, komplit sebenarnya. Keadaan damai yang dihasilkan manusia sering hanya sampai pada tahap negatif, yaitu tidak ada perang. Itulah tahun 1986 pernah disebut sebagai tahun perdamaian internasional karena pada tahun itu untuk pertama kalinya dunia tidak mengenal perang. Tetapi saudara-saudara, itu bukan karena dunia betul-betul damai. Tidak ada perang pada tahun itu karena dunia lelah berperang. Setelah Perang Dunia Kedua tahun 1945 masih terjadi 150 perang kecil lagi. Lalu pada tahun yang disebut dengan tahun perdamaian internasional itu 1986 tercatat belanja militer dunia mencapai 900 miliar dolar Amerika. Itu 15 kali total cadangan devisa negara kita hari ini. Itu kadang begitu besar uang yang harus dikeluarkan untuk membeli persenjataan dan memperkuat pertahanan negara-negara di dunia pada saat itu. Memang pada tahun itu tidak terjadi perang, tetapi ada perang dingin. Negara-negara tetap berjaga-jaga, saling curiga, saling menimbun senjata, terus memproduksinya. Lalu setelah era perang dingin berakhir, muncul apa yang disebut dengan perdamaian dingin. Ini bukan istilah saya, saudara-saudara. Bangsa-bangsa tidak dapat berangkulan, sehingga kalau tidak perang dingin, perdamaiannya yang dingin. Negara-negara maju dalam soal ekonomi berteriak mendikte agar negara berkembang membuka diri selebar-lebarnya masuk dalam pasar global. Perdagangan bebas katanya. Walaupun tidak sedikit negara yang tenggelam dalam pusaran global. Dan di Afrika sudah 50 negara gagal. Bukan karena tertutup, justru karena tidak siap masuk ke pasar global. Vietnam, Cina, dua contoh negara yang berhati-hati tidak cepat-cepat membuka diri pada
perdagangan bebas. Setelah kuat, mereka membuka diri sedikit demi sedikit. Indonesia kebablasan, sudah terbuka semuanya, sehingga dia tahu lagi bagaimana caranya mundur. Persoalan kita sekarang bagaimana harus mundur. Negara-negara maju mengatakan negara-negara berkembang harus membuka diri, khususnya untuk barang-barang mereka, barang-barang dari negara maju, dan khususnya juga agar sumber daya alam dari negara-negara berkembang dan negara miskin keluar berkurang. Tetapi pada saat yang sama mereka memakai berbagai peraturan dan tarif untuk mencegah barang-barang ekspor dari negeri miskin dan berkembang menembus pasar domestik mereka. Lagi-lagi ketidakadilan yang kuat menjadi orang di dunia mendambakan perdamaian yang hangat, namun dunia dari dirinya sendiri tampaknya tidak dapat menyediakan perdamaian seperti itu. Kelahiran Yesus sudah dinubuatkan dalam perjanjian lama, dan salah satu nubuat yang sering dipakai oleh orang Kristen di Yesaya 11 yang kita sudah baca. Yesus memang biasa disebut sebagai tunas Daud, tidak biasa disebut sebagai tunas Isa. Tapi tidak salah juga kalau dia sekali-sekali disebut tunas Isa. Karena ketika Yesus lahir, kerajaan Israel dan zaman kemasannya sudah lewat. Mereka, orang Israel, sudah memiliki negeri yang sendiri dan dijajah dari bangsa satu ke bangsa lain. Setelah pembuangan di Babel, benar mereka kembali, mereka sempat membangun kembali bait suci, tapi tidak pernah Yehuda menjadi sebuah negara, hanya sebuah provinsi kecil yang kemudian punya tuan berganti-ganti. Pada saat Yesus lahir, Israel kecil, betul-betul kecil, hina, ya ada yang dapat membanggakan, seperti tunggul. Tapi disitulah tampak kemurahan Allah, sebab melalui yang kecil, hina dan tiada yang dapat dibanggakan itu lahirlah juru selamat dunia, Yesus Kristus. Tampaklah Allah memiliki kedaulatan memakai siapapun untuk menggenapi rencana keselamatannya. Tampaklah juga kesetiaan Tuhan yang menepati janjinya kepada leluhur Israel. Tuhan tidak lupa. Kelahiran Yesus merupakan bukti nyata kemurahan, kedaulatan, dan kesetiaan Tuhan. Sebagai tunas Isa, Yesus bukan cuma tahu berkata-kata baik, Dia mampu menjadikan nasihat yang baik menjadi kenyataan. Firman-Nya disertai kuasa yang mengubah hidup, yang bertabiat buruk menjadi berhati mulia, yang sakit menjadi sembuh, badai hidup ditenangkannya. Firman-Nya berkuasa memerangi dan mengalahkan dosa. Ini semua karena pengajaran Yesus disertai dengan kuasa yang mengubah hidup. Kuasa Allah sebagiannya sudah dirasakan oleh orang beriman. Sehingga di dalam tradisi Kristen juga biasa Yesus disebut Raja Damai dengan kembali mengutip Yesaya. Pemerintahan Raja Damai di dalam Yesaya pasal 9 ayat 6 dikatakan dengan keadilan dan kebenaran. Saya lebih suka dengan terjemahan Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari daripada mengatakan keadilan dan kebenaran. Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari mengatakan hukum dan keadilan, agar hukum betul-betul adil. Kita belum selesai dengan gambaran Yesus sebagai Raja Damai, sebab kita dibuat bingung dengan ucapan Yesus ini. Di dalam Matius pasal 10 ayat 34 dikatakan, jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Ini
Ini sangat merepotkan saya ketika saya harus merenungkan bagian ini. Aku datang bukan untuk membawa damai. Namanya Raja Damai, tapi dia mengatakan aku datang bukan membawa Irene. Kebetulan dalam Injil Matius hanya di tempat ini dan di ayat 13 kata Irene itu muncul. Pelit sekali Matius memakai kata damai. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Kita tadi sudah terkesan dengan ajaran Yesus yang menyejukkan, dengan sebutan Yesus Raja Damai. Yesus juga telah menjadi inspirasi perjuangan tanpa kekerasan yang dilakukan oleh Mahatma Gandhi.